Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami tentang 6 golongan manusia yang masuk neraka sebelum dihisap. Jadi enggak dihisap, enggak dihitung-hitung dulu, langsung bablas masuk neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatun yadkhuluna an-nara qabla al-hisabi bisittatin." Jadi sittatun yadkhuluna an-nara qabla al-hisabi bisittatin. Ada 6 golongan yadkhulunan nar, yang 6 golongan itu akan masuk neraka qoblal hisabi, sebelum dihisab. Enggak diperiksa-periksa dulu, enggak diteliti dulu, langsung masukin ke dalam neraka. Bisittatin, karena sebab 6 perkara. Yang nomor 1, al-umara'u bil jaur, penguasa atau pemerintah karena kezoliman atau melampaui batas. Yang kedua, wal arabu bil asabiyah, orang Arab karena asabiyah, fanatisme suku atau kesukuan. Yang ketiga, waddahaqinu bil kibr, pemimpin-pemimpin daerah, tetua-tetua kampung yang sombong masuk neraka gara-gara merasa besar atau merasa sombong. Yang keempat, wattujaru bil khianah, pengusaha atau pedagang yang khianat. Dan yang kelima, wa ahlur rustaqi bil jahalah, para pengikut yang tunduk dengan kebodohan. Dan yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama karena iri dan kedengkian. Udah dicatat ya, Bu? Nah, sekarang kita ulas satu persatu. Jadi kalimatnya sittatun, 6 golongan. Jadi sittatun itu 6 golongan. Yadkhulunan nar, akan masuk neraka. Ya enggak sekarang, nanti di akhirat. Akan masuk neraka qoblal hisabi, sebelum dihisab. Hisab itu kan diperiksa catatan amalnya, diteliti, lama hisab itu. Nah, bisittatin, 6 golongan orang ini masuk neraka sebelum dihisab karena sebab 6 perkara. Maka yang pertama, al-umara'u bil jaur, umara atau pemerintah atau penguasa bil jaur, karena kezaliman, menyalahgunakan kekuasaan, kesewenang-wenangan. Kalau bahasa orang sekarang apa? Abuse of power. Bisa ibu bahasa Inggris? Pokoknya begitulah, abuse of power. Jadi dia gunakan kekuasaannya untuk ngejitak orang yang nggak salah, mentang-mentang lawan politik. Begitu maksudnya.
Gara-gara dia berkuasa, dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan politiknya, bahkan kepentingan kekayaan. Orang memperkaya diri dengan kekuasaan. Cukuplah seorang pemimpin itu berdosa kalau niat dia berkuasa bukan untuk rakyat. Pemimpin yang baik itu motivasinya, niatnya ketika dia menjabat buat rakyat. Sesuai dengan sabda Nabi, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi rakyat. Jadi pemimpin itu bukan raja. Pemimpin itu bukan minta dilayani. Tapi pemimpin itu melayani rakyat. Ini mah boro-boro. Apa kata orang itu? Di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Iya kan? Di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Kalau pajaknya diambil dari rakyat, lalu dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, kita setuju. Karena itu membangun. Tapi nyesek di hati kita kalau pajak diambil dari rakyat, lalu untuk nambah gaji dan tunjangan pejabat. Nyesek kitanya, senep rasanya. Belum lagi korupsi merajalela. Saya senang sama Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Apa kata Pak Purbaya? Harga keekonomian bensin pertalit itu cuma 5.600. Kita bayar berapa? 10.000. Harga keekonomian gas 3 kg itu 14.000 sekian. Kita bayar berapa? 25. Ini keren, geger ini negara. Baru pepelongoan kita, Bu. Ini pinter, ini betul-betul berani Menteri Keuangan. Anggaran APBN yang untuk Pemda nggak diserap, ambil. Anggaran MBG yang nggak keserap, ambil. Diganti untuk beli beras. Berasnya buat rakyat. Nah itu bagus itu. Jadi saat dia diberi amanah, dia betul-betul untuk kepentingan rakyat. Saya setuju yang kayak gitu itu. Bahkan dia yang buka semuanya. Pertamina malas bikin kilang minyak, kata dia. Akibatnya kita punya minyak harus beli ke Singapura. Coba, saya kan sering ceramah ke Jambi, ke Palembang, ke Jambi, ke Muara Enim, langganan saya ceramah. Itu kalau ngelewatin pom bensin, berderet truk-truk puso itu. Saya tanya sama bang supir, bang, kata saya, ngantri solar, bukan ngantri pak, nunggu besok pagi solarnya. Itu masih sore. Jalan habis solar, terpaksa nunggu, berhari-hari waktu habis. Mestinya 3 hari nyampe, seminggu baru nyampe. Padahal di bawah truk parkir ngantri nunggu solar esok hari itu, ada minyak di bawah itu, minyak bumi. Tapi sayangnya minyak bumi itu disedot dari bumi Indonesia Raya tercinta ini, tapi dikirim ke Singapura dalam bentuk mentah. Nanti negara kita beli matengan ke Singapura. Kita jual mentahnya, beli matengannya. Itu goblok apa? Goblok. Nah itu yang ngomong kan Menteri Purbaya, bukan Parman. Kalau Parman nggak ngerti yang kayak gituan. Purbaya, menteri loh. Oi, pantesan kita susah betul beli minyak itu. Padahal Singapura nggak punya kilang minyak loh. Bahkan Singapura itu sejengkal aja nggak ada sawah. Tapi harga beras di Singapura lebih murah daripada harga beras di Indonesia. Ya, Pak ya? Oi, Bu, santri kita itu 8 kintal sebulan habisnya 10 juta lebih. Buat beli berasnya aja. Padahal di mana-mana ada sawah kan? Nah kini terbiasa sedemikian rupa. Mengapa kita jual minyak mentah ke Singapura? Karena banyak oknum yang cari ujung. Ngejual dapat ujung, balik lagi ada ujung. Apa ujung? UUD. Ujung-ujungnya duit.
Maka wajar kalau pejabat, pemimpin, penguasa yang zalim, awas masuk neraka sebelum dihisab. Ya saya cuman bisa nyeramahin kalau sadar pejabat itu ya. Cuman bisa nyeramahin saya itu. Indonesia ini kaya raya, BUMN-nya di mana-mana. Ya Pak ya. Tambang emas, batu bara, minyak bumi, pasir laut, apa kek ada semua Indonesia ini. Apa Bu katanya? Bukan lautan tapi kolam susu, jaring dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Kata orang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya kan? Indonesia ini negeri yang ijo royo-royo, murah sandang murah pangan, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Tapi jadi miskin gara-gara apa? Wal umara'u bil jaur. Kalau pejabat-pejabatnya korupsi, memperkaya diri. Ini pertama ya. Yang kedua, wal arabu bil asabiyah. Yang akan masuk neraka sebelum dihisab itu orang Arab. Nah, wal arabu, orang Arab. Nabi bersabda begini karena Nabi adalah orang Arab. Nabi itu orang Arab loh. Tapi Nabi bersabda orang Arab masuk neraka gara-gara bil asabiyah, gara-gara fanatisme suku, kesukuan. Karena Nabi itu tahu betul kejahiliahan orang Arab. Makanya Nabi turunnya di Arab. Karena sejelek sebejat-bejat akhlak orang Indonesia masih kalah jauh sama akhlaknya orang Arab zaman jahiliyah. Seandainya Indonesia ini orangnya bejat semua, nabinya orang Indonesia, namanya belum tentu Muhammad, jangan-jangan namanya Suparman. Jangan-jangan hidungnya nggak mancung, hidungnya hidung jambu. Karena orang Indonesia ini baik semua, tahu betul Allah itu orang Indonesia ini baik semua, nggak usah diturunin nabi di Indonesia mah, karena orangnya ini baik-baik, hatinya bagus-bagus. Nah balik lagi asabiyah, Nabi mengidentifikasikan penyakit orang Arab yang akut itu adalah asabiyah. Dia merasa Arab itu suku yang paling istimewa dan suku-suku yang lain ada di bawah dia, kasta. Ingat ya Bu, Arab jahiliyah atau orang Arab yang masih berkarakter jahiliyah. Kan masih banyak kan orang Islam ngakunya Islam tapi kelakuannya jahiliyah, masih banyak kan? KTP-nya Islam, jubahnya Islam, tapi kelakuan akhlaknya jahiliyah, masih banyak kan? Ini sama dengan ini. Yang dimaksud Nabi itu adalah orang-orang Arab yang masih sukuisme. Masih ada yang merasa begini, anak gadisnya nggak boleh nikah dengan laki-laki non-Arab. Makanya orang Arab punya istilah Arab dan Ajam. Ajam itu non-Arab, bukan orang Arab. Mengapa anak gadisnya nggak boleh nikah dengan orang Ajam? Karena bagi dia nggak satu kasta, nggak sederajat. Jadi makanya kalau orang kita juga sukuisme mirip tuh. Pokoknya kalau nggak Lampung nggak mau. Pokoknya nek dudu tiang Jawi nggak boleh misalnya. Harus Sunda pang nak cenah, pang paling nak cenah. Ame di jemugan ndak aku. Wow, misalnya kan. Kalau nggak Minang nggak bisa. Nah ini sukuisme namanya. Dan sukuisme itu paling akut dialami oleh orang Arab. Mereka merasa suku Arab itu lebih istimewa dari semua suku yang ada di muka bumi ini. Makanya nggak mudah nikah sama orang Arab.
Hebat ibu-ibu kalau punya anak bujang bisa nikah sama perempuan Arab. Hebat itu. Saking sukuisme tadi itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha." Hari ini kata Nabi, sesungguhnya Allah sudah mencabut dari kalian semua kesombongan jahiliyah, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan suku, membangga-banggakan keluarga, membangga-banggakan klan. Tidak boleh. Makanya al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi merendahkan sesama umat manusia. Mentang-mentang dia bukan orang Arab, maka di bawah. Wa ghamtun nas, dan merendahkan sesama umat manusia. Jadi itu yang disebut dengan asobiyah. Tapi ingat, jangan underestimate sama Arabnya, bukan Arabnya, tapi orang Arab yang sukuisme, merasa sukunya lebih istimewa daripada yang lain. Mengapa Nabi sebutkan Arab? Karena Nabi tahu betul tentang karakter mereka. Jadi begitu. Dua ya. Yang ketiga, waddahaqinu bil kibr, pejabat-pejabat daerah, raja-raja kecil masuk neraka gara-gara merasa besar, gara-gara kesombongannya. Sekarang kan begini, baru dilantik jadi kades, baru dilantik jadi wali kota, bupati, baru juga dilantik jadi gubernur, petantang petenteng. Woi, luar biasa, ngengkeng. Raja-raja kecil namanya. Hati-hati dengan itu semua. Ya belum jadi raja beneran, masih raja-raja kecil. Ibarat kata orang kampung saya apa? Baru belajar pakai sepatu. Belum belajar pakai sepatu, udah ngengkeng bawaannya. Baru berpangkat dikit. Awas, ini bisa masuk neraka sebelum dihisab. Kita kan enak, kita low profile, apa adanya saja sih. Berdiri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, tegak pun tanpa raja. Enak begitu. Kembali kepada tugas pemimpin, yakni melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Tiga ya. Yang keempat, wattujaru bil khiyanah, pengusaha pedagang yang berkhianat. Mulai dagang-dagang biasa itu, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Tapi saya sarankan juga ada rumus Bu dalam berhidup bertetangga. Kalau belanja itu dahulukan warung tetangga, jangan yang jauh. Selisih cuma 500 perak, tapi kita sudah bikin hati orang gak enak, juga jangan. Kadang-kadang kita sekilit, lagi nggak punya gula sama kopi, ngutang ke warung tetangga. Begitu punya duit, jajan ke Indomaret. Ada yang kayak gitu, banyak gitu ya. Ya kita juga dahulukanlah warung tetangga. Cuman warung tetangga juga ya harus ngasih servis yang terbaik. Mengapa usaha-usaha orang Cina maju? Karena mereka servis kepada pelanggan. Untung dikit nggak apa-apa, yang penting lancar. Jadi jangan menyalahkan Cina kaya, karena mereka punya rumus ekonomi yang tepat sesuai dengan sunnah Nabi. Satu, ramah sama pelanggan. Yang kedua, harga ngambil untung nggak banyak-banyak, dikit aja, yang penting putarannya lancar. Lah kita baru buka toko, sama pelanggan, pembeli judes, untung pengen banyak, nggak lama nggak laku dagangannya. Percaya? Pakai rumus ekonomi. Tapi yang saya perlu ingatkan juga tentang pengusaha yang khianat. Indonesia ini, kalau pejabat sama pengusahanya nggak kong kali kong, pembangunan itu bagus semua. Proyek 1 miliar, yang kepake buat bangun cuma 300 juta loh. 700-nya kemana? Nggak tahu. Duit setan dimakan jin.
Baik, lanjut ya. Yang kelima, wa ahlu rustaqi bil jahalah. Ahlu rustaq itu apa? Para penderek, para pengikut, para followers, para muhibbin, fans club yang ikut-ikutan panutannya, tapi bil jahalah, tunduk dengan kebodohan. Apa itu? Gurunya ngajarin salah, tapi ngikut aja. Ustadznya ngajarin gak bener, tapi melok baik. Ini bisa masuk neraka qoblal hisab. Mohon maaf, segoblok-gobloknya manusia masalah agama, seawam-awamnya manusia tentang agama, katakanlah nggak pernah ngaji, alif bengkok aja nggak tahu, umpama ini nggak pernah masuk pesantren, tapi sebodoh-bodoh manusia punya logika, betul nggak kira-kira? Dia bisa berpikir dengan akal sehat, dia punya hati nurani buat nyari. Ini kalau ajarannya salah nggak mungkin saya ikuti, kan begitu? Sebodoh-bodoh manusia nggak pernah ngaji, seawam-awam manusia, dia punya logika untuk berpikir, punya nurani untuk nyaring. Kalau ajarannya salah ya jangan diikuti, karena salah. Saya ambil contoh ini tentang ahlu rustaq itu. Jadi diajarkan, ada seorang yang dianggap wali majdub, kata dia, wali majdub. Wali ini jadab, kelakuannya nyeleneh, nggak pernah sholat. Ibu-ibu, secara sederhana saja, orang nggak pernah sholat 5 waktu bisa nggak dianggap wali? Nggak bisa. Katakanlah kita nggak pinter agama, katakanlah kan begitu, nggak pernah belajar. Loh kalau nggak sholat, apa bisa kita anggap wali? Nggak bisa kan? Apa kata gurunya yang ngajarin para pendereknya, para muhibbinnya, para pengikutnya? Ini si fulan ini walaupun nggak pernah sholat, kata dia, sebetulnya dia sholat, tapi kita aja yang nggak ngelihat. Suatu hari ada seseorang yang datang ke rumahnya waktu subuh. Wah, ini si wali ini nggak sholat subuh. Begitu dia buka pintu kamarnya lagi tidur, nggak sholat subuh. Tapi begitu dia buka pintu yang berikutnya, ternyata dia lagi baca Quran. Buka pintu kamar yang berikutnya lagi sholat. Buka kamar yang berikutnya jadi wirid. Jadi 6 kamar yang dibuka lagi ibadah. Ternyata ini wali majdub, dia bisa berubah menjadi 7. 1 lagi tidur, 1 lagi sholat, 1 lagi ngatamin Quran, 1 lagi baca Yasin. Sekarang saya tanya, ibu-ibu percaya nggak? Ya enggak lah. Nabi Muhammad aja nggak pernah kayak gitu. Ya Pak ya. Lah ini yang dikatakan sebagai wali majdub ini nggak pernah sholat 5 waktu, nggak pernah Jumatan, kencing di celana. Begitu dia mati, dikuburkannya di tanah wakaf, dikuburkannya di tanah pemakaman umum TPU. Berarti bukan tanah pribadi kan? Tiba-tiba makamnya dibangun megah, dibangun mewah, dikasih riasan-riasan mewah sekali makamnya. Tapi sayangnya, kesalahan fatalnya apa satu? Mempermewah makam dan bikin rumah-rumahan di tanah pemakaman umum, bukan tanah pribadi. Dan untuk menuju makam dia, karena dia wali, nggak boleh tanah, jalannya harus dicor. Jadi jalan menuju makam itu dicor. Nah di bawah coran tuh makam-makam orang. Jadi makam-makam masyarakat biasa yang berjejer itu dicor, dijadikan jalan untuk menuju makam tadi itu. Dan sayangnya semua orang di situ nerima dengan alasan dia wali majdub. Nah ini masalah di kita, di Indonesia ini banyak betul orang nyembah kuburan. Halo Bu, ziarah makam wali itu bagus, karena ziarah ke orang soleh. Wali songo itu siapa?
yang dulu mendakwahkan Islam ke Indonesia. Itu Wali Songo. Tapi ingat, jangan nyembah kuburan. Kita datang ke sana itu buat satu napak tilas, dakwah Wali Songo. 2, ziarah ke makam orang soleh. Kan begitu. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan ziarah makam orang soleh, di akhirat nanti kita dapat syafaat. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus solihina walastu minhum. Aku ini cinta dengan orang-orang solih. Walastu minhum. Walaupun aku bukan dari golongan mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Tapi aku berharap di hari kiamat nanti aku mendapatkan syafaat bersama mereka. Artinya ziarah makam wali itu bagus. Cinta dengan orang soleh. Harapannya di akhirat nanti kita dapat syafaat. Tapi ingat, jangan nyembah kuburan. Makanya dikatakan, di sini dikatakan wa ahlur rustaqi bil jahalah. Para penderek, para pengikut yang ikut-ikutan dengan kebodohan, percaya aja apa yang dikatakan oleh gurunya, maka mereka akan masuk neraka sebelum dihisab. Hati-hati. Terakhir yang keenam, wal ulama'u bil hasad. Ulama juga bisa masuk neraka sebelum dihisab. Ingat, ini masih pakai koma loh, jangan langsung dipotong ya. Ulama, ustadz, tuan guru, doktor, profesor, sarjana, ya, orang-orang alim, orang-orang berilmu, apapun gelarnya bisa masuk neraka qabla dihisab, sebelum dihisab. Sebab apa? Bil hasad, gara-gara iri dengki. Itu ujian bagi para ulama. Kiai irinya sama kiai, ustadz irinya dengan ustadz, guru irinya dengan guru. Makanya kalau ada kiai nggak irian jaya maksudnya ya. Kalau ada ustadz nggak iri dengki, itu luar biasa, dia sangat mulia. Kadang-kadang mohon maaf, ustazah dengan ustazah, pengurus majelis taklim dengan pengurus majelis taklim. Iya loh Bu, itu penyakit kita itu. Penyakitnya ahli ibadah itu apa? Iri dengki. Hati-hati, hasad. Hati-hati dengan hasad itu. Semua orang diuji termasuk saya. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar. Jadi kalau menerima ilmu dari ustadznya, dari ustazahnya, dari kiainya, dari gurunya, terima dengan saringan yang ikhlas. Kan begitu? Ambil baiknya, yang kira-kira menurut kita nggak baik, jangan diambil. Ibu kan punya hati nurani, betul nggak? Punya logika. Jangan mentang-mentang dia pakai jubah, pakai udeng-udeng misalnya, pakai baju putih, terus kemana-mana. Lalu apa yang dikatakannya benar? Belum tentu. Jadi ajaran-ajaran yang sifatnya khurafat, itu jangan diikuti, karena itu menuntun kita kepada kebodohan, menuntun kita kepada kesesatan nantinya. Paham ya?